Guys, pernahkah Anda bertanya-tanya dalam hati, kenapa justru negara yang si paling beragama seperti Konoha justru banyak korupsi? Sementara negara-negara yang tidak peduli dengan agama seperti negara-negara Nordik, ya negara Skandinavia, Swiss, Norwegia, Finlandia, dan lain sebagainya, justru negara mereka itu paling anti korupsi, paling bersih dari korupsi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah agama itu mempengaruhi seseorang jadi korupsi? Apakah agama mempengaruhi negara menjadi korup? Ini yang jadi pertanyaan besar. Kalau saya mengatakan seperti ini, mungkin ada sahabat yang terpilih berpikir bahwa saya anti agama. Oh, kamu PKI. Oh, kamu cucu PKI. Oh, kamu keturunan PKI. Oh, kamu komunis. Oh, kamu dajjal. Kamu laknat. Sesat. Jadi di Indonesia itu orang yang jujur itu biasanya suka dikata-katain. Nah, di video ini saya akan bongkar ya, apakah agama itu mempengaruhi suatu negara jadi korup, apakah agama itu dimanfaatkan dan lain sebagainya. Di video ini saya akan bongkar dan ini sangat jarang dibongkar oleh konten kreator lainnya. Simak video ini sampai tuntas, jangan setengah-setengah biar Anda tidak salah kaprah. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa justru negara si paling beragama seperti Konoha, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya, gak ada urusan dengan orang Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik, dikit-dikit persekusi, dikit-dikit halal darahnya ya. Jadi ini hanya di Konoha. Kenapa justru negara seperti Konoha itu yang dekat dengan agama, peduli dengan agama, bahkan salah satu negara paling religius di dunia justru banyak pejabat yang korupsi. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu adalah karena justru agama menjembatani dan mempengaruhi seseorang itu jadi korupsi. Ya, jangan berpikir negatif dulu ya kalau saya mengatakan seperti ini ya. Dan ini hanya terjadi di Konoha. Apa alasannya? Jadi gini guys, di Konoha itu ya, anak kecil maupun orang dewasa itu ya, rata-rata masyarakat Konoha itu kalau misalnya ada orang mencuri, korupsi dan sebagainya, mereka akan ditakut-takuti oleh neraka. Ya, jangan mencuri, nanti kamu masuk neraka. Jangan mencuri, ya kamu masuk neraka. Jangan nyolong duit, jangan korupsi dan lain sebagainya. Nanti kamu masuk neraka. Nanti kamu nggak masuk di akhirat dan lain sebagainya. Nah, apa yang salah dengan argumen ini? Sebenarnya ini argumen yang sepele tapi salah. Dan ini mempengaruhi kenapa banyak korupsi di Konoha. Apa permasalahannya? Di mana letak masalahnya? Jadi gini guys, koruptor itu sebenarnya tidak takut dengan neraka. Tidak takut. Yang ditakutkan koruptor itu adalah kemiskinan. Koruptor itu lebih takut miskin daripada takut di neraka. Lebih takut miskin daripada takut dihukum mati, takut di neraka. Koruptor yang paling ditakuti adalah kemiskinan. Nah, kalau misalnya ada mengatakan kenapa nggak ditegakkan undang-undang perampasan aset biar koruptornya miskin, nggak bakal ya. Kecuali saya jadi presiden ya, kecuali saya jadi DPR ya. Tapi nggak mungkin lah. Saya itu double minoritas ya, nggak mungkin. Karena di Konoha itu kan harus memilih yang seiman. Yang penting seiman. Bodoh amat mau kerja mau enggak, yang penting seiman. Jadi kenapa justru kalimat yang mengatakan kalau kamu mencuri nanti kamu masuk neraka, justru itu yang mempengaruhi banyak korupsi di Konoha. Kenapa? Karena koruptor itu tidak takut dengan neraka. Ya, itu permasalahan yang pertama ya. Kemudian permasalahan yang kedua misalnya, yang bermasalah dari kalimat kalau kamu nanti korupsi masuk neraka. Yang salah yang kedua itu harusnya misalnya seseorang itu atau anak kecil itu ya, orang tua harus mengajarkan ke setiap anak di Indonesia itu, bukan Indonesia, di Konoha ya, di Konoha itu ya, kalau lu korupsi ya, kalau lu nanti suatu saat jadi pejabat, kalau lu korupsi, kamu mengkorupsi duit misalnya 200 miliar, 1 triliun atau berapa gitu. Harusnya duit ini, duit yang 1 triliun ini dijadikan pembangunan jalan misalnya.
Nah, ketika lu korup duitnya, maka pembangunan jalan terbengkalai dan jalannya bolong-bolongnya. Ketika ada orang yang lewat di sana, misalnya ada ibu hamil lewat dari sana naik motor, langsung keguguran, meninggal misalnya. Nah, bagaimana kalau yang keguguran atau yang meninggal itu keluarga lu? Bagaimana kalau itu adalah istri lu? Bagaimana kalau itu adalah ibu lu? Bagaimana kalau itu adalah adik lu? Bagaimana kalau itu adalah orang yang lu sayangi? Apakah lu merasa sakit juga? Nah, hal-hal seperti ini yang jarang diajarkan sejak kecil oleh orang tua di Indonesia, dan pejabat-pejabat di Indonesia juga nggak diajarkan seperti ini. Ini namanya mengajarkan kesadaran. Jadi sejak kecil diajarkan kesadaran. Itulah alasan kenapa di Konoha itu selalu terjadi korupsi. Justru dipengaruhi oleh agama. Ya, kenapa agama itu mempengaruhi? Ya karena ada akhirat, surga dan akhirat. Jadi koruptor itu berpikir, cuman akhirat doang, akhirat kan belum tentu ada. Ngapain takut akhirat? Yang penting korupsi aja dulu. Ya, korupsi. Nah, itu yang terjadi. Ya, justru agama itu mempengaruhi seseorang itu untuk korupsi. Ya, agama tertentu maksudnya, bukan semua agama ya. Ini hanya di Konoha ya. Kemudian ya, kalau seseorang itu korupsi, maka dengan adanya agama, maka dosanya akan dihapus. Ya, dalam agama tertentu di Konoha, kalau korupsi dosanya bisa dihapus. Dengan cara apa? Dengan cara bangun rumah ibadah. Dengan pergi ke mana gitu ya, bawa duitnya ya, atau ibadah ke negara lain misalnya, ya. Ibadah ke benua negara lain misalnya. Bisa aja seperti itu. Dosanya kehapus, bangun rumah ibadah misalnya, santunin anak yatim misalnya. Dan mereka berpikir bahwa dosanya akan kehapus. Apakah ini dipengaruhi agama? Tentu saja dipengaruhi. Jadi jangan berpikir bahwa, ini nggak ada hubungannya dengan agama. Ada. Bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan ini nggak ada hubungannya dengan agama. Sementara agama itu mempengaruhi pola pikir manusia, mempengaruhi pola pikir warga Konoha. Banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Jadi bagaimana mungkin seseorang itu, ya kalau misalnya korupsi, dia korupsi dan tidak takut masuk neraka, kemudian dia berusaha menghapus dosanya menggunakan agama, maka agama juga terlibat. Jangan mengatakan bahwa agama nggak ada urusan dengan agama. Ada, agama juga terlibat. Jadi kalau kita nggak jujur seperti ini, nggak bakal selesai masalahnya. Ini akan berputar-putar terus ya. Jadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi itu berdasarkan dari agama. Agama juga seperti itu ya. Dan ada dalilnya di kitab suci agama tertentu di Konoha. Bukan cuma omong-omong doang, ada dalilnya. Kemudian ya, warga Konoha itu kan sangat kolektivitas ya, artinya berkelompok-kelompok ya. Kita tuh sebenarnya sangat berkelompok-kelompok ya. Nah, ketika dia korupsi untuk kepentingan kelompoknya, misalnya nih dia korupsi terhadap negara misalnya untuk kepentingan kelompoknya, maka ini dianggap sebagai pahlawan terhadap kelompok agama tertentu. Misalnya nih ada aliran tertentu atau agama tertentu di Konoha misalnya, kalau dia korupsi dan duitnya dialirkan terhadap ya kelompok tertentu, maka dia dianggap seorang pahlawan ya. Jadi agama itu mempengaruhi seseorang jadi korupsi. Kemudian apalagi, agama itu punya tanah air dan tanah suci juga ya. Agama punya tanah air dan tanah suci, negara punya tanah air dan tanah suci. Jadi kalau misalnya nih kita ya terlalu berlebihan dalam beragama, maka kita punya dua tanah suci, tanah air dan tanah suci ya. Tanah suci di negara, tanah suci di agama. Jadi ada dua tanah suci. Nah, biasanya orang yang paling beragama itu atau si paling beragama itu seperti Konoha, mereka akan lebih memilih tanah suci agamanya. Sehingga mereka mengkhianati tanah suci negaranya. Mereka nggak peduli dengan ya pembangunan jalan di Konoha, nggak peduli duitnya dikorup, ya. Nggak peduli, karena mereka lebih peduli dengan apa? Dengan agamanya. Jadi itu alasannya kenapa saya mengatakan ya nggak boleh ya agama itu terlalu mengurusi negara, nggak boleh, karena agama itu urusan privasi.
Kalau seorang pejabat itu berpihak pada agama tertentu, maka negara akan menunggu kehancuran. Dan sialnya, orang yang beragama, ya, misalnya ada seorang pejabat presiden di Konoha misalnya, kalau dia beragama tertentu, maka mustahil dia tidak akan membela kelompoknya. Mustahil dia tidak akan membela agamanya. Harusnya presiden itu kan ya bapak dari semua agama. Tapi pada faktanya nggak seperti itu kok. Ya itu cuman ini aja, cuman uh, halusinasi ya, atau sesuatu yang dipengen oleh warga Konoha bahwa presiden itu adalah bapak daripada semua agama. Pada faktanya nggak seperti itu. Pada faktanya presiden itu nggak mungkin dia nggak berpihak. Kalau dia nggak berpihak pada agama tertentu, ya misalnya di Konoha nih ya, misalnya nih katakanlah presiden di Konoha itu Mr. Wowo misalnya, ya biasa dipanggil Wo kan, Mr. Wowo misalnya. Kalau dia tidak berpihak pada agamanya, berpihak pada kelompoknya, berpihak pada mayoritas, maka dia akan tidak dipilih lagi di periode berikutnya. Jadi udah kelihatan kan kenapa negara kita itu bobrok, dipengaruhi oleh agama juga, sangat mempengaruhi. Saya tuh sangat benci banget ya dengan orang yang mengatakan bahwa agama itu nggak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, sangat mempengaruhi. Jadi kalau ada orang korupsi itu mementingkan golongannya, mementingkan agamanya, dan dia berpikir bahwa dosanya akan dihapus, maka negara tidak akan maju. Itulah alasannya kenapa negara-negara seperti Nordik, negara-negara seperti Swiss dan lain sebagainya, mereka memisahkan agama dengan negara atau sekuler. Biar apa? Biar tidak ada terjadi hal-hal seperti yang saya jelaskan barusan. Tidak ada yang bawa-bawa agama. Pemimpin juga nggak ada bawa-bawa agama. Nggak ada politik identitas dan sebagainya. Nggak ada. Justru mereka berpikir bahwa agama itu mengkotak-kotakan masyarakat. Ya, justru kalau negara mengurusi agama itu, maka negara tidak akan maju. Nah, sialnya masyarakat yang SDM-nya rendah itu seperti Konoha tidak bisa menerima seperti ini, nggak sampai pikirannya ke situ. Justru negara-negara yang SDM-nya tinggi memahami hal-hal seperti ini. Negara yang SDM-nya tinggi itu, mereka memisahkan agama dengan negara itu karena mereka berpikir bahwa agama itu urusan privasi. Sementara di negara yang SDM-nya terbelakang seperti Konoha, SDM yang sangat sangat rendah, mereka selalu menggabungkan agama dengan negara sehingga negara tidak maju. Sebenarnya kalau misalnya ada yang mengatakan solusinya hukuman mati, ya boleh-boleh aja hukuman mati. Kita ambil contoh misalnya seperti China ya. Apakah di China itu korupsi hilang karena hukuman mati? Iya. Walaupun nggak 100% hilang ya. Ada juga ya berapa persen juga. Tapi yang jadi permasalahan, apakah sistem hukuman mati itu bisa berjalan seterusnya? Gimana kalau Xi Jinping lengser? Gimana kalau sistemnya nggak jalan gitu? Karena sistem itu kan nggak selamanya establis kan. Sistem itu kan dijalankan oleh manusia. Jadi sistem itu dikontrol oleh manusia. Bisa aja dirubahkan sistemnya. Nah, Cina bisa aja jadi negara korup seperti zaman dulu kan. Jadi yang paling utama itu sebenarnya bukan hukuman mati, bukan berarti saya tidak setuju dengan hukuman mati ya. Yang paling utama itu memberantas korupsi itu sebenarnya kesadaran masyarakat. Jadi orang tua, ya, orang tua harus mengajarkan terhadap anaknya. Kalau kamu korupsi, ini nih yang terjadi seperti yang saya jelaskan tadi itu. Ya. Kalau kamu korupsi 1 triliun misalnya, padahal itu kan dananya diperuntukkan untuk pembangunan jembatan misalnya. Nah, ketika ada orang sakit, ya orang sakit, masyarakat sakit, dia mau dibawa ke rumah sakit, ternyata jembatannya belum dibangun, nggak bisa lewat dari situ, jadi lama dan lain sebagainya, masyarakat jadi tidak tertolong ya. Dan itu dosa besar. Bagaimana kalau keluarga lu yang seperti itu? Bagaimana kalau istri lu yang seperti itu? Bagaimana kalau adik lu yang seperti itu? Itu yang perlu dijelaskan sebenarnya. Jadi cara berpikir itu sistematik. Jangan cuman jangan melakukan ini nanti kamu masuk neraka. Oh, masuk neraka, harus dijelaskan alasannya gitu. Secara detail, secara rinci. Jadi di antara sahabat yang terpilih nih ya, kalau seorang bapak, seorang ibu, ya Anda sangat beruntung. Dan share video ini ke teman-teman kalian biar apa? Biar ya kita harus
optimis ya memperbaiki korupsi yang ada di Konoha ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya Ray Konoha, salam profesional.